Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Hari ini kita akan bahas tentang Formula E, bro. Tepatnya itu sirkuit Formula E dan race Formula E. Apa kabar Pak Anies Baswedan? Sudah deg-degan? Apa kabar Ketua Umum PKB, Demokrat, Nasdem, PKS, P3, Golkar, PAN? Sudah deg-degan, bro? Apa kabar Prabowo? Yang pasti merupakan pelindung dari Anies Baswedan. Ya, karena Anies Baswedan ini merupakan anak emasnya Prabowo. Pemaksaan terselenggaranya race Formula E ini tidak akan mungkin bisa terwujud kalau tidak ada Prabowo. Jadi Prabowo ini ada di belakang. Pasti sekarang sudah deg-degan juga, bro. Apa kabar buat Jakpro yang sudah bersusah payah jungkir balik menyelesaikan sirkuit? Saya itu kadang-kadang tidak ngerti apa yang ada di otak kalian. Sesuatu hal di dunia ini bisa terwujud karena ada aturan mainnya, karena ada tahapannya. Bikin rumah secara normal misalkan 1 tahun. Bikin jembatan misalkan bisa selesai 6 bulan. Bahkan bikin anak itu juga ada tahapan-tahapannya, 9 bulan. Dalam mewujudkan sesuatu itu ada alurnya, ada tahapan-tahapan. Bisa dipercepat, tetapi hasilnya pasti tidak memuaskan. Yang jelas sesuatu yang dipercepat biasanya gagal. Butuh ketenangan, butuh ketelitian, butuh kecerdikan, butuh ketelatenan, butuh teknologi. Jangan karena melihat duit yang 560 miliar, bahkan katanya itu tembus sampai 1 triliun, bancakan duit Formula E ini membuat race ini dipaksakan digelar. Dengan sirkuit harus beres dalam jangka waktu 3 bulan. Ya kalian pertama bolehlah sombong. Oh bisa, silahkan. Sudah 3 bulan lebih saya memantau, dan sesuai dengan apa yang saya perkirakan, sirkuit ini gak akan jadi, yang akan berujung kepada gagalnya race Formula E. Sekarang sudah tanggal 18 Mei. Pelaksanaan race itu kurang lebih sekitar 17 harian lagi. Ya kalau kita bagi 2, 17 bagi 2, ya kurang lebih seminggu lagi itu sirkuit harus beres total. Karena kan harus ada penjualan tiket, harus ada tes uji kelayakan. Nggak mungkin sirkuit masih dikerjakan beberapa hari sebelum race, itu nggak mungkin. Pasti seminggu sebelum race dilakukan itu harus sudah selesai semuanya. Dalam artian tanggal 26 atau 27, 28 itu ya mau tidak mau sudah beres. Setelah melihat kondisi dari sirkuit, saya bisa menyimpulkan nggak akan beres. Yang nonton itu katanya 10.000 orang. 1.000 yang jadi itu paling cuma untuk beberapa ratus orang saja itu. Masa orang mau nonton sirkuit Formula E bawa tikar masing-masing, kan nggak mungkin. Bawa kursi masing-masing kan nggak mungkin. Lebih baik Jakpro udahlah, mundur aja mundur. Kibarkan bendera putih. Nggak usah maksa-maksain, nggak akan jadi. Ya kalian semuanya yang terlibat dalam Formula E ini siap
berhadapan dengan KPK. Dana yang hampir 1 triliun ini mungkin lebih lah. Itu harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat Jakarta, bahkan kepada rakyat Indonesia, juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya itu selalu merasa yakin sesuatu yang jahat itu akan berujung kepada kehancuran, akan berujung kepada kegagalan, karena niatnya jahat. Innama a'malu biniat, segala sesuatu tergantung niat. Formula E ini dari awalnya niatnya jahat, cuma ini ngerampok duit rakyat saja ini, makanya dipaksakan. Malu iya, capek udah, ya siap kalian semua di penjara bro. Yang akan berujung kepada kegagalan Anies Baswedan, bahkan mungkin Prabowo untuk mencalonkan presiden. Jadi harga diri mereka ini sudah tidak berharga di mata rakyat Indonesia. Makanya dalam sholat itu suka dikatakan, kalau awalannya sudah salah, prosesnya pun sudah salah, pasti ujung-ujungnya salah kaprah. Begitu pula dengan Formula E, awalannya udah salah, menggelontorkan dana ratusan miliar dengan memakai surat sakti dari Anies Baswedan tanpa ada persetujuan DPRD. Ini adalah sebuah kejahatan, bahkan mungkin skandal terparah yang mungkin sama brengseknya dengan kasus Senturi di era SBY. Cuman ini terang-terangan banget loh. Perampokan duit rakyat secara besar-besaran atas nama Formula E. Kapan majunya Indonesia bro kalau kayak gini? Kapan Indonesia maju? Kalau duit rakyat lagi-lagi dirampok bareng-bareng, ratusan miliar, triliunan, dirampok bareng-bareng, yang harusnya dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan rakyat, malah dirampok bareng-bareng untuk dana pilpres. Kulo bihim maradun fazadahumullahu maradan walahum azabun alimun bima kanu yaktubun. Di hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakitnya, sehingga penyakitnya ini terungkap di hadapan rakyat Indonesia. Walahum azabun alimun bima kanu yaktubun, sebagai azab yang pedih karena mereka berbuat jahat. Nah sekarang Anies Baswedan, Prabowo, partai-partai pendukung Formula E, Jakpro, sudah ditampakkan oleh Allah penyakitnya, kejahatannya, kebusukannya. Inilah azab yang pedih karena mereka berbuat jahat. Mustahil Formula E bisa selesai sirkuitnya dalam jangka waktu 1 minggu. Mustahil. Kondisinya masih dalam 60%-an untuk menjadi sebuah sirkuit yang memadai, sebuah sirkuit yang sesuai standar, meskipun belum dites uji kelayakannya. Ada Tuhan dilawan, ya hancur. Seberapa hebat manusia merampok uang rakyat. Ingat bahwa suara rakyat suara Tuhan, kekuatan rakyat kekuatan Tuhan, uang rakyat adalah uang Tuhan. Kalian mau rampok bareng-bareng, Tuhan yang ngamuk bro, Tuhan yang ngamuk. Ala laknatullah alal dzalimin, Allah melaknat orang-orang jahat. Saya sangat yakin sekali race Formula E tidak akan digelar. Ini akan gagal total karena sirkuitnya tidak akan pernah selesai. Ada. Dari awal itu saya udah curiga bro. Proyek sirkuit Formula E kok bisa terselenggara tanpa ada IMB lah, izin mendirikan bangunan atau uji kelayakan secara kenegaraan. Sebelum internasional ya dites dulu uji kelayakannya oleh negara. IMB belum keluar, uji kelayakan belum keluar, tahu-tahu sebuah sirkuit Formula E bisa digelar. Dari awalnya sudah melanggar peraturan, ketika prosesnya juga melanggar peraturan, ujung-ujungnya nggak kelar-kelar. Udahlah, kibarkan bendera putih saja, nggak akan benar, nggak akan benar. Mau jungkir balik, nggak akan bisa. Meskipun penonton itu 10.000 itu banyak coy. Yang jadi baru paling cuma 500 kursi lah, kurang kayaknya.
Ya ini merupakan tragedi nasional setelah penggulingan Ahok. Mungkin ini karma Ahok juga. Modaris ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.